Ya, Pak Ala. Tapi mengapa terkadang atau bahkan seringkali kita menemui orang berkonflik, orang bersengketa justru karena agama? Itu apa sesungguhnya yang terjadi? Mohon maaf Pak Menteri, saya melihat sejauh yang saya baca dan sejauh penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa agama hanya sebagai pemicu, bukan sebagai sumber konflik. Sebenarnya konflik sebenarnya adalah kontestasi sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya agama hanya dijadikan alat untuk bagaimana saya berbeda dengan dia gitu loh. Ini mohon maaf kalau salah saya. Ya. Gus Mus punya pandangan atau punya pandangan khusus. Kenapa agama kok jadi sepertinya orang justru bersengketa, berkonflik atas nama agama? Ya, karena tidak ngaji ya. Orang beragama dengan semangat tanpa ngaji itu jadi masalah. Tanpa ngaji, apapun harus ngaji. Amay yurid, dalil ini saya di IAIN. Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang maghrur itu karena dibombong orang. Kalau yang dibombong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbombong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung hidungnya mekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebih-lebihan dalam beragama tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang gitu. Ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu tidak benar, itu gara-gara nggak ngaji, gara-gara maghrur, orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begitu. Saya jawab, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang pandai selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh lagi. Jadi jangan heran. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus, pendidikan agama di kita ini mumpung ada menterinya sekaligus saya akan kritik itu. Itu harus ditinjau kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi. Itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini.
Pendidikan kita terlalu banyak di sini. Lihat aja, namanya pendidikan agama, itu pertanyaannya berapa rukun sholat, berapa syaratnya wudhu. Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orangnya sembahyang atau enggak, wudhu atau tidak masalah. Ini harus lebih diarahkan kepada hati. Hati. Kita tidak mendidik, hanya mengajar. Mohon maaf ini. Saya ketularan rektor, sedikit mohon maaf. Sudah ketularan. Padahal saya tidak merasa bersalah. Saya malah berniat baik lah. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya? Apakah dikumpulkan kiai-kiai dan ahli-ahli pendidikan? Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, atau masih tetap taklim? Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tahu. Dikasih informasi fikih, dia ahli fikih. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah tarbiyah, pendidikan. Kita mengacaukan antara pendidikan. Coba sampai cari, kecuali PAUD dan taman kanak-kanak, di mana pendidikannya? Saya tanya, di mana pendidikannya? Di mana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Di mana kita diajarkan menghormati manusia sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam? Di mana diajarkan kepada kita untuk tasamuh, toleransi, untuk tawassud wal i'tidal, seperti yang diajarkan nabi-nabi? Ini Pak Menteri. Makasih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan